Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku. Apa kabar kalian semua? wabarakatuh. Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik ya. Ibu, sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kalian presensi terlebih dahulu ya. Biar Ibu tahu siapa saja yang hadir, Ibu sediakan link Google Form ya. Tunggu sebentar. Mungkin kalian bisa ngisi link Google Form itu sebagai daftar kehadiran kalian pada kelas Ibu pada malam hari ini. Ibu beri waktu semenit kali ya. Udah cukup kayaknya buat ngisi Google Form-nya. Sudah, Bu. Sudah? Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin kita memulai doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bisa berkah ke depannya. Nah, untuk Imam sebagai ketua kelas bisa dipandu untuk doanya. Imam. Oke. Baik, untuk sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Imam untuk bimbingan doanya untuk pembelajaran kali ini. Ibu mau tanya, kemarin pembelajaran kita tentang kebutuhan dan kelangkaan ya. Ibu hanya memberikan penjelasan terkait garis besarnya aja, kelangkaan itu apa, kebutuhan itu apa. Nah, sekarang Ibu ingin share screen tentang materi selanjutnya berkaitan juga dengan kelangkaan dan juga kebutuhan manusia. Ibu share screen terlebih dahulu. Apakah sudah dapat terlihat? Si loading, Bu. Sudah masuk, Bu. Oke, sudah dapat terlihat ya. Tunggu sebentar. Ya, ada yang bisa jelaskan nggak kelangkaan itu apa? Mengulas pembelajaran kita pada minggu lalu. Kelangkaan itu apa? Kebutuhan itu apa? Mungkin Indah bisa menjelaskan tentang kelangkaan itu apa? Saya, Bu. Ya, Imam boleh. Untuk kelangkaan sendiri, saya itu kelangkaan itu adalah kekurangan atau kehabisan atau produk atau kebutuhan yang kita cari itu hanya terbatas atau berkurang, sudah tidak ada lagi, tinggal sedikit seperti itu. Untuk kebutuhan itu adalah pemenuhan kebutuhan manusia di dalam tiap orang atau individu, seperti itu. Contohnya orang butuh makan atau butuh minum. Iya, iya betul apa yang dijelaskan sama Imam itu benar banget, nggak salah.
Ibu jelaskan kembali ya, kelangkaan itu adalah sebuah pencapaian dari kebutuhan, tetapi tidak bisa terpenuhi dengan adanya keterbatasan sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, bedanya kebutuhan dengan keinginan ini apa, Bu? Kebutuhan ini sifatnya lebih mendesak dan harus segera terpenuhi. Karena kalau nggak terpenuhi kebutuhan ini, manusia ini akan mengalami kelaparan atau kekurangan tentang pemuasan pada diri dia sendiri. Nah, kalau inginan ini adalah barang tambahan aja, biar tuh dia puas gitulah, anggap kayak udah makan tapi pengen makan lagi gitu, anggapannya ngemil lah gitu. Nah, kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan ini, kalian kan udah berbuka gitu, tapi kalau nyajil yang udah dibeli Pak saat ngabuburit, nah itu adalah sebuah inat. Selanjutnya kita berada pada unsur unsur-unsur produksi pada materi kelangkaan dan kebutuhan. Yang pertama, unsur-unsur produksi agar kebutuhan yang kita inginkan, kebutuhan yang kita butuhkan agar terhindar dari kelangkaan itu, yang pertama itu ada alam atau sumber daya alam, yaitu di mana sumber daya ini dapat berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang, maupun ada pula sumber daya yang kekal atau tetap. Nah, sumber daya ini ada sumber daya hayati, adalah salah satu sumber daya yang dapat pulih atau renewable resource yang terdiri atas flora dan fauna. Nah, sumber daya hayati ini secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jadi jenis sumber daya ini banyak, apalagi yang hayati ini yang paling banyak digunakan oleh manusia, di antaranya yang flora dan fauna. Nah, sumber daya yang non hayati ini atau yang sebaliknya secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya non hayati ini seperti bahan mineral, air, dan udara. Yang kedua yaitu modal atau kapital. Di sini apa ya, model ini apa yang dimiliki oleh tim produsen, dia tuh memiliki modal atau enggak untuk melaksanakan produksinya, seperti ingin membeli alat-alat yang akan digunakan, alat-alat penunjangnya. Kalau di pabrik kan ada mesin-mesin. Kalau kita ambil dari penjahit, ada mesin jahit, terus ada mesin obras, dan lain sebagainya. Nah, untuk tenaga kerjanya sendiri atau labor, ini adalah sumber daya manusianya. Apakah dia bisa memumpuni untuk memproduksi barang yang dibutuhkan oleh manusia lainnya dalam jumlah banyak maupun sedikit berdasarkan sumber daya yang ada. Nah, entrepreneurship-nya ini tentang kewirausahaannya, bagaimana dia memperjualbelikannya, seperti masuk ke dalam materi permintaan dan juga penawaran. Jika permintaan naik, maka penawarannya agak turun, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu tentang sumber daya yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama tuh ada alam, tadi Ibu udah jelaskan, yang alam ini ada yang hayati dan non-hayati. Nah, yang manusia ini bukan hanya tentang dia bagaimana cara memproduksinya, akan tetapi dilihat juga skill, dia memiliki keahlian atau enggak, dia memiliki kekuatan fisik atau enggak, seperti itu. Nah, untuk sumber daya modal atau kapitalnya ini bukan hanya dalam bentuk uang, tapi sifatnya juga dalam bentuk barang, seperti yang Ibu contohkan tadi, mesin jahit itu adalah barang yang bisa menunjang kegiatan dari produksi. Nah, untuk kewirausahaannya ini kemampuan menghasilkan barang dan jasa, seperti cara memasarkannya di ranah pemasaran sehingga konsumen ini tertarik untuk membelinya sesuai dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Nah, selanjutnya yaitu tentang cara mengatasi kelangkaan. Nah, kelangkaan ini kan adalah sebuah krisis yang harus segera teratasi agar terhindar dari kepunahan atau kelangkaan ini sifatnya urgent banget, itulah istilahnya. Nah, penyebab kelangkaan pertama yaitu bencana alam. Bencana alam ini adalah sebuah musibah dari Yang Maha Kuasa dan tidak bisa untuk ditawar atau ditunda-tunda, karena udah diberikan oleh Allah untuk diberikan bencana alam atau ujian pada wilayah tersebut. Jadi
tidak ada cara untuk menghentikannya. Nah, yang kedua yaitu perang. Perang ini adalah kejadian di suatu negara sehingga kelangkaan entah itu dari airnya, dari pangannya. Maka dari itu di wilayah tersebut terjadinya kelangkaan sumber daya yang bisa memenuhi kebutuhan dari manusia tersebut. Nah, keterbatasan kemampuan manusia, maksudnya di sini adalah keterbatasan dalam memproduksi sumber daya alam yang ada. Nah, yang keempat adalah banyaknya sumber daya yang rusak karena ulah manusia. Nah, kembali lagi pada poin bencana alam, perang, dan keterbatasan manusia. Karena mereka tidak bisa mengolah dengan baik, maka sumber daya tersebut menjadi rusak. Untuk yang kelima adalah kebutuhan yang tidak terbatas. Kebutuhan yang tidak terbatas ini eh, seperti air gitu. Tapi manusia itu tidak bisa mengelolanya dengan baik. Jadi tidak ada eh, pelosok-pelosok desa yang ada di negara tersebut ada yang belum memiliki atau menikmati air bersih dengan baik. Nah, yang keenam adalah jumlah benda pemuas kebutuhan yang disediakan alam terbatas. Nah, seperti kalau sekarang itu seperti gas bumi, eh, minyak tanah, terus air juga karena kalau kemarau mungkin pemuas kebutuhannya menjadi sedikit. Nah, kalau adanya penyebab pastinya adanya cara mengatasinya, walaupun tidak enam-enamnya itu memiliki cara mengatasinya, tapi ada penanggulangannya lah istilahnya. Nah, yang pertama yaitu efisiensi dalam menggunakan sumber daya. Nah, kalau udah ada sumber daya alam, berarti kita harus pintar mengelola sumber daya alam tersebut digunakan dengan seefisien mungkin, seefektivitas mungkin agar terhindar dari kelangkaan. Jadi sumber daya yang ada itu digunakan sesuai dengan kebutuhannya, keperluannya seperti itu. Nah, yang kedua yaitu menggunakan teknologi dalam proses produksi. Nah, ini tujuannya untuk mempercepat dan juga lebih mengefisiensi waktu, jadi tidak membuang-buang sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Nah, yang ketiga itu menjaga kelestarian sumber daya alam, yaitu dengan cara penerapan menghemat, memelihara, menciptakan, dan meningkatkan. Nah, sekarang untuk Ibu mau tanya deh, mungkin dari kalian ada yang belum nih dari pengertian sampai cara mengatasi kelangkaan. Mungkin dari Rosi ada pertanyaan. Rosi, Imam, dan Indah mungkin ada pertanyaan terkait kelangkaan. Kan seperti yang dijelaskan ibunya itu seperti atau bencana alam. Kalau yang biasanya itu kalau sawah di pabrik-pabrik itu bisa jadi bagaimana? Paham Bu? Suaranya Imam putus, mungkin bisa diulangi. Ya bukan katanya ibunya itu terjadi bencana atau perang gitu. Nah kalau seumpamanya dibangun lahan sawah dibangun pabrik. Lahan sawah dibangun pabrik. Iya. Nah, kalau permasalahan di Imam sampaikan tersebut kan sumber daya alamnya tuh kita yang kita rasakan seperti hasil dari sawah tersebut kan seperti padi, mungkin wilayah perkebunan ya, mesti yang berhubungan dengan sayur mayur mungkin kayaknya ya. Itu pasti adanya cara mengatinya itu adalah penanaman hidroponik mungkin kali ya. Kan lebih memanfaatkan lahan-lahan yang sempit lah. Tapi kan kalau hidroponik itu kalau buat padi nggak efisien karena kalau padi ini kan memerlukan pengairan yang sangat banyak gitu, harus dalam jumlah banyak dan juga luas. Mungkin ada wilayah-wilayah bisa menampung area persawahan yang bisa membudidayakan membudidayakan padi tersebut. Tapi kalau untuk sayur mayur seperti sawi, seperti buah-buahan lainnya, mungkin bisa menggunakan tata cara hidroponik seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Oh ya Bu, bisa. Mungkin ya Bu, dijadikan hidroponik
apa juga ya? Mungkin udara ya Bu, kalau semuanya udara tingkat tingkat tinggi kan mungkin panas mungkin ya Bu. Banyak bumi Iya, betul. Bisa. ya. Mungkin ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Bu. Permisi Bu, izin masuk. Ya, Rosi silakan. Oke, untuk pengertian cara mengatasinya mungkin saya sudah cukup jelas ya Bu. Saya ingin bertanya terkait kelangkaannya. Nah, di sini tadi Ibu sempat menjelaskan bahwasanya eh, untuk contoh kelangkaannya itu ada di air. Nah, itu mengapa terjadi kelangkaan pada air, Bu? Padahal kan bumi sendiri memiliki 70% itu air, Ibu. Kenapa terjadi kelangkaan air, Ibu? Terima kasih. Ya, Izin mungkin nanti Ibu gimana Imam? saya mungkin kalau selama musim kemarau itu habis, kalau semuanya hujan itu masih jadi karena biasanya kurangan kekurangan yang memiliki baik sehingga terjadinya kekurangan air atau daerah tersebut itu bisa terjadi pengeboran yang lebih dalam sehingga air yang diambil itu lebih banyak dari sumbernya dari situ. Jadi sumur-sumur yang pendek itu kesedot yang lebih dalam. Mungkin seperti itu ya kalau kendala kekurangan air, atau enggak memang daerah daerah tersebut sulit untuk apa ya, untuk mengandung air itu apa, untuk menemukan sumber mata air. Dan juga biasanya kalau lihat-lihat dari kampus-kampus itu biasanya tingkat kepadatan penduduk yang menggunakan air seperti itu. Iya, betul Imam. Bisa diterima banget untuk pernyataannya dan juga Rosi bisa banget diterima untuk pertanyaannya. Nah, kalau kelangkaan air ini biasanya berkaitan dengan bencana alam seperti adanya kemarau. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Pintar-pintar aja untuk mengelola air tersebut seperti adanya penghematan dan pemeliharaan. Penghematan ini bagaimana? Gunakan air itu secukupnya dan seperlunya aja. Nah, untuk memeliharanya bagaimana? Jika ada turunnya hujan, harus ada penampungan air dan juga sekarang kan udah zaman modern ya, apalagi 2023 pastinya ada tempat penyimpanan air sebagai cadangan untuk adanya bencana alam seperti adanya kemarau seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan lain? Tanya Bu. Iya, Indah, silakan Indah. Berapa cara mengatasi kelangkaan? Ya, salah satunya yaitu penggunaan bagaimana jika perkembangan teknologi dalam suatu negara itu kurang berkembang tapi lambat gitu Bu. Apakah itu akan berpengaruh terhadap kelangkaan atau bagaimana Bu? Terus solusinya bagaimana Bu? Keterlambatan teknologi pada suatu negara itu pastinya akan apa ya, menimbulkan kelangkaan juga Indah, karena uh, misalnya ada sebuah uh, unit usaha atau pabrik gitulah tidak menggunakan teknologi dengan baik dan benar karena keterbatasan wawasan, jadi tidak bisa menggunakan teknologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sumber daya yang ada. Jadi apa, sumber daya yang ada itu menjadi terkuras atau lebih boros lah istilahnya. Jadi nggak efisien waktu dan juga nggak efisien sumber daya yang adanya. Seperti apa istilahnya ya?
lebih membuang-buang tenaga dari manusia tersebut karena menggunakan manusia yang banyak untuk melakukan sebuah produksi dalam jumlah besar-besaran. Nah, yang kedua yaitu tidak menghemat waktu karena misal kalau bawa kayu-kayu besar gitu, kalau buat pabrik-pabrik besar gitu, ngangkut kayu kan sekarang bisa menggunakan apa traktor atau apa gitu namanya bego gitu pastinya pakai kayak gitu untuk mempermudah manusia itu membawa kayu yang beratnya itu sampai bertonton cukup menggunakan alat bego itu cuma di apa ya diseret atau diangkat menggunakan alat bego itu dalam hitungan menit bahkan detik bisa terangkat dan terpindahkan ke tempat yang diinginkan. Beda lagi jika menggunakan tenaga manusia harus menggunakan tenaga yang banyak dan juga jumlah orang yang banyak seperti itu. Ada mungkin bisa dipahami atau kurang dipahami? Sudah cukup paham, Bu. Terima kasih. Oke, mengingat jam pelajaran pada kelas 12 IPS 3 ini sangat berhimpitan dengan jam istirahat, jadi Ibu akhiri saja ya untuk kelas pada eh, hari ini. Nah, Ibu ingin tanya untuk mengetes apakah kalian nih paham dengan materi yang sudah dijelaskan tadi. Ibu tanya satu persatu ya. Untuk Imam, apa yang dapat dipelajari untuk materi kali ini? Oke, Bu. Untuk materi yang Ibu sampaikan hari ini, kita sebagai manusia jangan ceroboh dalam menggunakan sumber daya alam seenaknya. Takutnya nanti kita terjadi kelangkaan, kita akan kesusahan untuk menggunakan air atau menggunakan sumber daya alam yang lainnya. Karena kita tergantung kebutuhan kita tergantung kepada sumber daya alam tersebut. Sehingga pembelajaran ini sangat penting untuk dipelajari untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi kelangkaan juga seperti itu, Ibu. Iya, betul. Terima kasih atas jawabannya, Imam. Rosi, bagaimana apa yang kamu pelajari untuk pelajaran hari ini? Baik, untuk hari ini saya sudah mempelajari banyak hal dari Ibu. Eh, Intinya saya sudah belajar terkait apa sih itu kelangkaan, eh, apa saja sih kelangkaan-kelangkaan itu dan bagaimana cara mengatasinya. Dan untuk pembelajaran yang dapat saya ambil atau hikmahnya yang dapat saya ambil ialah bahwasanya kita tidak boleh apa membuang atau memanfaatkan eh, barang-barang yang sudah ada saat ini dengan eh, tidak maksimal. Jadi kita sudah diharuskan untuk eh, memanfaatkan barang atau segala sesuatu kebutuhan yang sudah tersedia kali ini semaksimal mungkin agar kelangkaan dapat dihindari dengan baik. Seperti itu. Apabila sudah terjadinya kelangkaan, maka kita dengan secepat mungkin mencari alternatif dan mencari solusinya. Seperti itu. Terima kasih, Ibu. Iya, terima kasih juga buat Rosi. Untuk Indah, apa yang kamu pelajari pada mata pelajaran kali ini tentang bab kelangkaan dan juga kebutuhan manusia? Baik, dari materi kelangkaan sumber daya dan kebutuhan ini saya menjadi paham bahwa kelangkaan sumber daya dan kebutuhan ini saling berkaitan, Bu. Jadi kita sebagai manusia harus memanfaatkan sumber daya dengan baik dan uh, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dengan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan sebuah kelangkaan. Terima kasih. Iya, terima kasih Indah untuk jawabannya. Jawaban kalian sangat bagus dan baik banget karena mendengarkan dan juga memahami materi pembelajaran kali ini. Nah, untuk melihat apa kalian benar-benar paham, bukan hanya speak up dan juga Ibu ingin lihat apa kalian tuh mencatat walaupun kelas kali ini dilakukan secara daring, Ibu ingin membagikan link Google Form
kalian bisa mengerjakan link Google Form tersebut dan Ibu tunggu jawabannya paling lambat jam 12 siang ya. Nah, Ibu akhiri untuk kelas hari ini. Ibu simpulkan bahwa pembelajaran kali ini tentang kelangkaan dan juga kebutuhan manusia, walaupun hanya segelintir lah yang kita pelajari, baik itu dari unsur-unsur produksi maupun dari penyebab dan juga cara mengatasi kelangkaan. Ibu ingin kalian sebagai manusia bisa menghemat dan juga memelihara sumber daya yang ada agar terhindar dari peristiwa kelangkaan ini. Jadi bukan hanya kalian yang bisa menikmati sumber daya tersebut aja, tapi orang lain juga bisa menikmati, entah itu baik dari anak cucu kalian maupun dari anak cucu orang lain juga. Nah, seperti itu. Mungkin Imam bisa memimpin doa untuk memimpin doa penutup kelas pada hari ini. Setelah itu kalian bisa meninggalkan forum diskusi. Ya, Imam bisa dimulai. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Imam untuk bimbingan doanya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yulia. Sama-sama.